Sallallahu alaihi wasallam, iza ataitumul buyuta fasta'zinu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang ke rumah seseorang, fasta'zinu, maka minta izin terlebih dahulu. Jadi ini namanya etika dalam bergaul. Ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, nah itu kata Nabi, minta izin terlebih dahulu. Caranya ya beri salam. Nah seperti itu. Bahkan jangankan rumah orang lain, rumah kita sendiri, bapak saudara, itu dianjurkannya supaya kita apa? Beri salam juga. Kita mau pulang nih ke rumah kita sendiri, nah beri salam, assalamualaikum. Itu begitu. Bahkan ada amalan tuh bapak saudara. Pernah di zaman Rasulullah, ya ada sahabat ya bertanya, ya Rasulullah, kami ini termasuk ya orang yang susah. Kemudian tolong kasih saya amalan supaya hidup saya nggak susah lagi. Bagaimana? Lalu kata Nabi begini, nanti kamu amalin setiap kamu masuk rumah, baik di situ ada orangnya, istri kamu, keluarga kamu, ataupun tidak ada, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada istri, ada anak. Kalau memang nggak ada istri, nggak ada anak, beri salam juga. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah setelah itu baca kulhu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diamalin tuh bapak saudara amani sahabat yang minta amalan Nabi. Sebulan 2 bulan ternyata datang lagi ke Rasulullah, ya Rasul, alhamdulillah sekarang saya udah nggak susah lagi. Allah kasih kemudahan buat saya, bahkan hidup saya jadi berkah. Keberkahannya pun tidak hanya buat dia, tetapi buat keluarga, tetangga yang ada di sekitarnya. Tuh, jadi pengaruh baca kulhu walaupun cuma 1 kali. Jadi kita biasain tuh Pak, kalau masuk rumah baca kulhu 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita datang ke rumah kita, ternyata nggak ada orang, kita baca salam juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu ya apa yang disarankan sama Nabi diamalin. Nah itu ternyata alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Dan ini bukan hanya buat ya sahabat Nabi, tapi buat kita semua sebagai umatnya. Nah itu makanya kita dalam etika ya bergaul, kalau datang ke rumah orang lain minta izin. Ya yang tadi saya katakan, jangankan ke rumah orang lain, ke rumah kita sendiri mau masuk dianjurkan untuk baca assalamualaikum. Itu fasta'zinu maksudnya minta izin, beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fa in uzina lakum, kalau seandainya kamu diizinin, fadkhulu, silakan masuk. Wa illa, kalau seandainya tidak dapat izin, farji'u, maka pulang lagi. Kita beri salam, minta izin, diizinin, masuk. Kalau nggak diizinin, ya pulang lagi. Resiko, ya begitu, nggak usah dumel. Kita datang ke rumah dia, mohon maaf, saya kagak nerima tamu, ya pulang udah. Ya namanya kita nggak dapat izin. Nah begitu, nggak usah macam-macam berpikir kita suuzon dan lain sebagainya. Memang itulah etika kita kayak bergaul. Ya kalau diizinin saya masuk, kalau enggak ya udah pulang. Ya namanya orang minta izin kan cuma 2, ya bisa diizinin bisa enggak. Kebetulan tuan rumahnya lagi capek kali, mohon maaf, ya sahibul bait kagak nerima tamu, ya udah pulang kita. Ya kalau dibilang silakan tunggu dulu, ya kita tunggu. Silakan masuk, ya kita masuk. Nah begitu. Nah ini namanya etika kita dalam bergaul.
Wa manit tola'a fi baiti qaumin bighairi iznihim, kalau ada orang yang masuk ke rumah tanpa seizinnya, faqad halalahum ayyabqu ainahu, maka sungguh dibolehkan bagi mereka untuk mencolok matanya. Tuh, jadi ada orang masuk rumah tanpa seizin lagi, udah main masuk aja, halal dicolok matanya. Tuh begitu. Jadi itu artinya aturan. Itu jadi nggak boleh kita. Ya kalau dicolok mata kita jangan marah. Ya ente masuk rumah sembarangan aja. Nah ketok-ketok dulu. Assalamualaikum. Ya kalau udah bilang masuk. Ini kadang-kadang pintunya udah dibuka aja. Lah belum disuruh udah dibuka aja. Jangan Pak, nggak boleh. Ya khawatir kita. Ya apalagi orang-orang tidak baik yang tidak dikenal, kita perlu curiga. Nah begitu. Kalau teman sendiri, ya apalagi saudara, tetangga, teman dekat, udah nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba ya udah di depan pintu pagar buka sendiri, dan ini orangnya belum kita kenal, nah ini perlu dicurigai. Nah begitu, makanya boleh colok matanya. Ya boleh dicolok, tuh hadisnya. Faqad halal lahum ayyabqu ainahu, maka halal bagi mereka, boleh bagi mereka untuk mencolok matanya. Wa man tasamma'a li hadisi qaumin, siapa-siapa yang sempat mendengar nguping omongan mereka, wahum lahu karin, sedangkan mereka tidak suka atas ya ngupingnya dia tuh. Artinya ada orang lagi ngobrol, kita dengerin aja, kita nguping. Nah itu bagaimana? Enggak boleh. Subba bi uzunaihi ar-rusasa al-muzab, nanti akan disiramin di telinganya itu ter, yang ternya itu udah al-muzaba, yang udah mencair, yaumal kiamati, di hari kiamat. Tuh, jadi orang-orang yang suka nguping, kalau seandainya yang lagi bicara tahu ya terkait ada yang nguping, dia marah, dia nggak suka, maka nanti di hari kiamat orang tersebut dua telinganya akan dimasukkan apa? Ter yang udah dicairkan. Nah, ter itu kan panas. Nah, itu salah satu bentuk siksaannya di hari kiamat. Ya, ini larangan kita nguping. Jadi kalau ada orang lagi ngobrol tuh jangan suka nguping. Minta izin dulu. Mohon maaf nih, ente lagi ngobrol. Kira-kira saya boleh nggak nih? Ya nimbrung di sini. Nah begitu. Makanya kalau ada dua orang lagi ngobrol tuh, kita tiba-tiba orang ketiga datang, minta izin dulu. Mohon maaf nih, saya boleh nggak ya nyampur nih duduk di sini? Oh boleh, nggak apa-apa. Kita ngobrol juga masalah biasa kok. Nah itu silahkan. Jangan tiba-tiba main ya masuk aja di situ. Nah ini etika, adab. Nah seperti itu. Apalagi nguping. Ya nguping kan artinya tanpa sepengetahuan orang yang lagi bicara. Ya begitu. Wah dia nguping tuh. Ya, dilari lagi. Nah ini udah ketahuan salah. Ya seperti itu. Jadi nguping itu nggak boleh. Ada hukumannya tuh. Ya nanti dua telinganya akan disiramkan ter yang dipanaskan, udah cair di hari kiamat. Ya. Nah ini namanya aturan-aturan dalam bergaul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yahillu man uhad, tiga hal, tiga macam yang tidak dibolehkan mencegahnya. Jadi kalau ada tiga ini, ada orang minta kasih aja, enggak boleh dicegah, enggak boleh dihalang-halangi. Wan nasu fiha syuraka'u, sementara manusia berserikat, berhak untuk memilikinya. Man al-ma'u air, wal milhu dua garam, wan naru tiga api. Ini tiga nih Bapak Saudara, ada barang yang perlu dimiliki bersama, air, garam, sama api. Makanya kalau dulu di kampung-kampung kita masih suka minta api dulu ya, masih ingat nggak tuh? Ya minta api, kasih. Ada orang minta api nggak dikasih, nggak boleh kasih. Ya, kalau dulu masih ada orang minjem korek, minjem api, minta air, minta garam, nah itu silahkan. Ini tiga nih barang penting, ya milik bersama. Walaupun kita yang punya, kalau bisa ada orang minta kasih, ada orang minta air kasih, ya jangan sampai nggak dikasih seember dua ember kasih.
Ya begitu. Ada orang minta garam, mungkin lagi masak kekurangan garam kali, ya minta garam kasih. Ya, warung jauh mungkin. Ya begitu. Ada orang yang minta api, kalau dulu kan masak masih di dapur. Ya, dia lagi mau masak, nggak punya api korek, minta api sama tetangga sebelah, jangan nggak dikasih, kasih. Nah, itu 3 ya, air, garam, sama api. Paman sako musliman syurbatan min ma'in, siapa yang memberikan air minum segelas saja kepada orang Islam, haitsu yujadul ma'u, di mana memang didapatkan air. Ya, ada orang ngasih, tamu datang kita kasih air, jangan banyak, segelas aja. Itu pakaan nama a'taqa raqabatan. Itu pahalanya Pak, kalau mau tahu, seperti dia memerdekakan satu budak. Satu budak dimerdekakan. Mahal tuh budak. Budak saat itu masih di zaman-zaman Rasulullah, harganya sama dengan onta. Kalau onta sekarang harganya sama sapi bisa mahalan onta. Taruhlah 25 juta, 30 juta. Ya, itu harganya. Itu ngasih segelas air ya kepada orang lain, dia minum, itu pahalanya sama seperti kita memerdekakan budak, sama seperti kita memberikan infak 30 juta. Masya Allah. Makanya kita kalau ada tamu tuh jangan lupa air-air aja makasih. Apalagi sekarang udah banyak air mineral, nggak kena masak. Ya, air mineral ada, siapin aja dah, diminum tuh. Ya Allah, pahalanya gede banget ternyata. Tuh, kita ngasih air, ya memberikan minum kepada orang muslim, surbah min ma tuh segelas air. Itu pahalanya seperti kita memerdekakan budak. Ya, yang kalau dihargakan budak itu, ya saat itu ya, di zaman Rasulullah itu sama dengan harga onta. Ya, makanya yang punya budak orang-orang kaya. Ya, karena harus beli itu budak. Nah, seperti itu, sama seperti dia kuat membeli onta. Nah, itu besar sekali pahalanya. Wa man saqa mu'minan syurbatan min ma'in haitsu la yujadul ma'u. Nah, kalau seandainya dia memberikan minum kepada orang lain satu gelas air saat air kagak ada, lagi susah. Air lagi susah. Ada orang minta air, kita kasih segelas saja. Pakaan nama ahya nafsan, seperti dia menghidupkan satu jiwa manusia. Tuh, kalau tadi air banyak, air lagi banyak, kemudian dia datang kita kasih segelas, ya itu sama seperti kita yang memerdekakan budak. Sekarang yang kedua, memberikan air minum kepada orang lain saat ya air lagi susah. Ya, di musim panas, di musim kemarau, di mana-mana lagi pada kekeringan, kita kasih dia minum segelas air, sama seperti menghidupkan satu jiwa manusia. Itu yang namanya satu jiwa manusia, mahal harganya. Allah bilang kalau seandainya ada orang membunuh satu jiwa orang muslim, itu ya dibandingkan dengan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, masih lebih mahal harga satu jiwa orang Islam. Tuh begitu. Jadi satu jiwa orang Islam itu mahal Bapak Saudara. Ya, nah kalau kita udah ngasih air diminum, itu sama seperti menghidupkan satu jiwa manusia. Ternyata yang begini-begini ini pahalanya gede Pak. Ya, apalagi bukan air, kopi yang dikasih. Ya, wah gedean lagi. Kopi susu, wah mantepan lagi. Nah begitu. Makanya orang kita tuh baris-baris orang kita. Ya tamu kalau datang nggak pernah dianggurin begitu aja ya. Iya. Ya Allah, air, teh manis keluar, kopi keluar, rokok keluar juga. Tuh iya. Baris-baris kita. Ya nggak mungkin tuh. Ya dianggurin begitu aja. Ternyata pahalanya gede. Pahalanya gede. Air segelas aja itu pahalanya udah gede banget, apalagi tambah yang lain-lain. Ya, ada roti bakar ya. Ya Allah, ya, itu pahalanya besar sekali. Nah, makanya tamu kalau disuguhkan sama tuan rumah itu yang bagus dimakan.
Iya, jangan kagak dimakan. Tuan rumah udah nyiapin kopi, panas lagi. Ya, kan repot buatnya. Nah, tolong diminum. Ya, dikasih suguhan, dimakan. Ya, insya Allah jadi pahalanya gede. Tuan rumahnya pahalanya dapat gede, tamunya juga bisa menghormati tuan rumah. Jangan ya Allah, kita udah susah-susah nyiapin, dimakan kagak. Tuh. Kecuali lagi puasa tamunya. Kalau tamunya lagi puasa, nah itu beda lagi. Ya, ini nih. Ya, jadi kita memberikan segelas air aja pahalanya udah besar banget. Itu air. Yang kedua kalau api, waman a'tonaron, siapa yang memberikan api, pakaan nama tasoddaqo bijam imma andojatil kanaru, seakan-akan dia bersedekah dengan semua yang bisa panaskan dengan api tersebut. Min lahmin, misalnya dari api dia memasak, misalnya nyate, goreng, ya daging. Nah itu daging yang dimakan, sama aja kita bersedekah daging. Kemudian au khubzin, dia bakar roti, apinya dari kita, itu sama aja kita seperti memberikan hadiah kepada dia roti bakar. Au qahwatin, atau kopi, nyeduh kopi kan pakai air panas, apinya dari kita, itu sama seperti kita ngasih kopinya juga. Itu pahalanya gede berarti. Ya, jadi kalau ada yang ngasih api itu, ya ternyata itu pahalanya besar. Semua makanan-makanan yang bisa dipanaskan dengan api sama seperti kita memberikan sedekah kepada mereka semuanya. Dagingnya kah, rotinya kah, ataukah qahwahnya, ya kopinya. Nah seperti itu. Fafadilatu lahu, maka keutamaannya buat dia. Waman a'ta musliman milhan, siapa yang memberikan kepada orang Islam garam, sekarang garam, maka annama tasaddaqa, seakan-akan dia bersedekah bijami imatuiba bizalik, dengan semua makanan yang rasanya jadi enak dengan sebab dikasih garam. Kita Pak, sayur asem, semuanya bumbunya udah enak, semuanya udah cukup, garamnya kurang, enak gak kira-kira? Kagak enak. Kita kasih garam dah tuh, nih garam gue tambahin, gue kasih. Itu sama seperti kita ngasih sayur asem sepanci. Tuh, jadi rasa nikmatnya itu nanti diberikan buat ya yang memberikan garam tersebut. Tuh, jadi 3 ya Pak ya. Ini nih Masya Allah, Allah kasih ya nilai yang sangat lebih. Nah makanya ya kita jangan pelit, nggak boleh tuh. Apalagi barang-barang yang memang milik bersama seperti air, garam, dan api, mestinya semua orang punya. Ya air pasti di rumah semuanya pada punya air. Ya garam pasti semua orang pada punya garam. Api pasti semua orang punya api, kan begitu ya. Nah jadi kalau seandainya ada yang kagak punya, minta, kasih aja udah. Nah itu yang begitu aja pahalanya besar. Bagaimana yang memang perlu ya dana yang besar. Ya ini kan mestinya milik bersama. Ya nggak mungkin lah setiap rumah nggak punya yang 3 macam ini. Api punya nggak di rumah kita? Kompor gas tinggal buka dong udah keluar api, ya kan? Nah begitu. Kemudian air di rumah tinggal buka keran udah keluar air. Ya kemudian garam ke dapur, pasti punya garam nggak? Pasti punya. Nah itu padahal nih 3 ini barang-barang yang biasa dimiliki, tapi kalau kita berikan ya itu ganjaran paling besar sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fataha ala nafsi baba mas'alatin min ghairi hajatin, siapa yang membuka atas dirinya pintu ngemis, minta-minta tanpa ada hajat, fatahallahu alaihi baba faqatin, maka Allah akan bukakan pintu kepakiran. Jadi orang yang ngemis, yang kerjanya minta-minta, itu ternyata semakin dipakirkan sama Allah. Ya, jadi nggak bisa kaya deh. Ya, jadi nggak boleh. Makanya ngemis itu nggak boleh hukumnya. Jadi kalau ada orang mulai membuka ya untuk jalan ngemis minta-minta tanpa ada hajat yang darurat, maka Allah akan bukakan pintu kepakiran.
Pakoh itu artinya kepakiran. Makanya hukumnya nggak boleh ngemis. Ya, lebih bagus bekerja. Ya walaupun cuma ngumpulin kayu bakar. Ya kayu bakar kita kumpulin, kita jual. Hasilnya untuk kita makan itu masih lebih bagus kebanding daripada kita ngemis minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Wa man sa'ala min ghairi pakrin, siapa-siapa yang minta tanpa ada kepakiran, pakaan nama yakul jamro, seakan-akan dimakan bara api. Kita enggak miskin tapi ngemis, minta sama orang dikasih, kita buat makan, sama aja kita makan bara api. Itu al-jamr itu artinya bara api. Ya jadi sama aja dia makan bara api. Wa mal'unun, dan dilaknat man sa'ala biwajhillah, orang yang minta dengan nama Allah. Ada orang minta demi Allah, ya wallahi tallahi anak saya sakit, diminta begitu, dilaknat sama Allah. Nah begitu. Terus wa mal'unun man man'ahu, dilaknat juga orang yang menghalanginya. Kita yang kagak mau ngasih, dia udah minta demi Allah, saya lagi perlu banget, demi Allah saya lagi susah. Nah dia udah begitu, dia dilaknat tuh, minta sampai begitu. Kita yang denger nggak ngasih, dilaknat juga. Makanya kita kalau ada orang minta udah pakai demi Allah, wallahi, udah jangan banyak ngomong dah, kasih aja nih. Ya yang lain yang ngasih mau berapa kayak terserah, itu urusan bapak. Yang penting bapak udah ngasih. Ya ada uang nih. Dan kita bebas insya Allah dari kutukan Allah. Tapi kalau orang udah minta-minta begitu, wallahi demi Allah tolong dapat, ya saya perlu uang. Ya kalau bapak kagak kasih, bapak dapat laknat. Nah makanya bapak kasih aja. Dan masalah besarnya itu terserah bapak. Ini namanya orang minta, ya kasih nih. Udah selesai. Tapi kalau kita juga kagak mau memberikan, padahal dia udah nyebut-nyebut wallahi demi Allah, billahi demi Allah, ya itu tuh udah nggak boleh tuh. Kalau orang udah minta-minta, udah pakai sumpah, nah kita harus kasih. Tapi dia nggak boleh tuh minta sampai begitu-begitu banget, nggak boleh. Ya mal'un, dilaknat. Nah orang yang diminta dengan nama Allah tidak mau memberi juga sama dilaknat. Jadi kita kasih. Tapi ada ya batasannya, melam yas'al amran qabihan, selama dia tidak minta hal-hal yang jelek. Tapi kalau selama diminta-minta hal-hal yang ini, kasih aja udah. Ya itu. Tapi kalau yang jelek, qabih, nah itu kita nggak kasih, nggak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirud dhahika, jangan perbanyak tertawa terbahak-bahak. Fa inna kasratad dhahiki, maka banyaknya tertawa terbahak-bahak, tumitul qalba, akan mematikan hati. Kalau ketawa senyum, ya senyum aja. Nabi itu senyum gitu. Tertawa terbahak-bahak apalagi terlalu berlebihan, itu jangan, nggak boleh. Wa tazhabu binuril wajhi, dan dapat menghilangkan cahaya di muka. Jadi nggak ada wibawanya. Coba lihat tuh para pelawak-pelawak yang tukang ketawa, ya nggak ada apanya, nggak ada wibawanya. Lihat aja di mana aja juga dia nggak ada wibawanya. Ya orang sembarangin aja. Nah begitu. Karena apa? Karena hidupnya tuh nggak pernah serius. Ya kita tuh harus waktunya, ya ketawa ada waktunya. Tapi enggak harus selalu begitu. Terlalu banyak tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati dan bahkan bisa menghilangkan cahaya di muka. Jadi enggak ada wibawanya tuh orang. Ya, itu begitu. Wala tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, dan jangan kamu perbanyak omongan tanpa zikir kepada Allah. Ngomong mulu tapi dalam omongannya enggak ada zikir. Tuh, ini juga nggak boleh. Jadi makanya kita kalau lagi kumpul begini minimal ada selawat yang kita baca. Tadi udah baca selawat. Sebab kalau tempat lagi kumpul begini nggak ada yang baca selawat, itu diumpamakan seperti jipah. Apa artinya jipah? Bangkai. Orang kalau di situ ada bangkai, semuanya pada tutup hidung, bau. Itu tempat kumpul kalau tidak dibacakan selawat, zikir, seperti jipah.
Tuh, makanya kalau ada orang ngobrol mulu dah, ya nggak pernah dia zikir di situ, nah itu jangan, nggak boleh, nggak boleh. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah, maka sesungguhnya banyaknya ngobrol tanpa zikir kepada Allah tuqassil qalba, bisa mengeraskan hati, wal qalbul qasi, dan sementara hati yang keras ba'idun minallahi, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ketawanya, Pak, ketawa terbahak-bahak, itu bisa mengeraskan hati. Hatinya jadi qaswah, atau dalam bahasa Qur'annya qaswatul qulub, hatinya jadi keras. Kenapa? Karena jauh dari zikir kepada Allah. Makanya salah satu terapi obat supaya hati ini enggak keras, supaya enggak qaswah, banyak zikir. Jadi zikir itu salah satu terapi supaya hati orang tidak keras, enggak qaswah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Jadi hati menjadi tenang, enak. Tuh. Ada lagi terapi supaya hati menjadi layin, lembut. Apa? Ya, imsah roksal yatim, usap kepala anak yatim, talin qalbuka, maka hati kamu akan lunak. Tuh, makanya di bulan Muharram ada salah satu perintah, yaitu kita disuruh mengusap kepala anak yatim. Ya, ini pengertiannya bukan ada anak yatim diusap doang kepalanya, anak yatim usap, kepalanya anak yatim usap, bukan begitu. Yang dimaksud dikasih sesuatu, hadiah, kasih uang kah, hadiah apa saja yang bisa menyenangkan hati orang yang yatim tadi. Kemudian sambil kita usap kepalanya, itu talin qalbuka, kata Nabi, mudah-mudahan hati kamu jadi lembut. Oh, jadi lembut. Nah itu, jadi banyak tuh cara-caranya. Di antaranya dengan zikir kepada Allah, banyak zikir, dan dengan mengusap kepala anak yatim. Itu bisa talin qalbu, hati kamu bisa menjadi lunak. Nah, kalau orang yang banyak ngobrol tanpa zikir, itu menyebabkan hatinya jadi keras. Nah, orang kalau yang hatinya keras bagaimana? Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya, ya, ayo nih hati jangan sampai keras. Ya, jangan sampai qaswah. Makanya kita suruh banyak zikir. Sholat aja zikir kan, Pak? Iya kan? Sholat itu zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk zikir kepada saya. Jadi kita tuh tiap hari ya suruh ingat terus sama Allah. Zuhur ingat sama Allah, nanti asar disuruh ingat lagi sama Allah, maghrib suruh ingat lagi sama Allah, isya disuruh ingat lagi sama Allah, subuh disuruh ingat lagi sama Allah. Sekarang antara subuh dengan zuhur kan agak lama tuh, ada sholat duha tuh. Jadi antara sholat subuh dengan sholat zuhur kan lama tuh, kita lama nggak ingat sama Allah. Bagaimana? Ada sholat duha jam 8, jam 9 kita sholat duha, jam 10 kita sholat duha. Tuh, isya sama subuh lama. Nah, bagaimana supaya kita selalu ingat sama Allah? Ada yang namanya tahajud. Kita sholat witir, kita sholat hajat, kita sholat istikharah, tahajud jam 3 udah bangun, zikir lagi. Nah, itu supaya nih hati ini jadi enak, tenang. Karena memang ya begitulah caranya supaya manusia tentram hatinya, damai hatinya, selalu harus dekat dengan Allah. Nah, kalau orang yang jauh dari Allah, itu artinya hatinya keras. Nah, kalau orang-orang yang selalu dekat sama Allah, berarti hatinya lunak, insya Allah. Ya, tapi kalau orang-orang yang jauh dari Allah, berarti hatinya keras. Qaswatul qulub. Nah, tinggal kita lihat
kita termasuk dekat nggak sama Allah? Oh dekat, mudah-mudahan lunak hatinya. Kita termasuk jauh nggak dengan Allah? Jauh. Ini tandanya hatinya keras. Tuh begitu. Nah mudah-mudahan kita berharap nih kita semuanya adalah orang yang memiliki hati yang lunak, yang selalu dekat sama Allah, selalu mau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira, nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.